Ada beberapa atensi nih dari rekan-rekan SBL yang ada di rumah. Ya. Kebetulan Nana sempat menerima beberapa atensi tadi kita beri. Ya. Kemarin ini kan sempat viral ya Mas ya di media terkait ada wali kota yang terindikasi melakukan kampanye nih Mas. Jadi gimana Mas? Oh ya. Sebenarnya tidak hanya kemarin kami memang memproses wali kota Metro, Bapak Pairin. Betul. Ya, Bapak Pairin karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Suara Bumi Lampung. Tentunya bersama saya Nana Ratnasari dengan narasumber luar biasa dan ganteng pada malam hari ini. Terima kasih Mas Harmono. Kasih tepuk tangan lagi. Masih berbicara terkait pilkada nih Mas. Ya. Tadi kan Nana sempat mengutarakan tema bincang kita malam hari ini. Ya. Termasuknya juga slogan yang ada di Bawaslu sendiri ya Mas ya. Bersama Bawaslu, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu udah pinter Mbak Nana. Itu menjadi pertanyaan bersama nih Mas terkait keadilan pemilu sendiri nih Mas. Ini bagaimana sih Mas? Begini Mbak Nana. Jadi terkait tagline atau slogan yang ada di Bawaslu. Betul. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi begini. Sebenarnya ya, substansi pengawasan ini bukan hanya tanggung jawab Bawaslu saja. Substansi pengawasan. Betul. Ya. Toh betul bahwa yang diamanatkan oleh undang-undang secara formal, lembaga formalnya memang Bawaslu. Untuk mengawal proses demokrasi, untuk mengawasi jalannya semua tahapan pemilihan umum atau pemilihan. Tapi kemudian substansinya yang harus menjadi pengawas ini harus bersama-sama rakyat. Semua insan kita ini substansinya adalah pengawas pemilihan umum atau pemilihan. Jadi ketika substansinya kita masyarakat semua ini adalah pengawas. Gitu ya, maka kita ini juga boleh gitu melaporkan dugaan pelanggaran gitu kan, menyampaikan informasi terkait hal-hal yang menjadi kewenangannya Bawaslu tentunya dalam hal melakukan pengawasan bahwa tahapan kemudian proses itu betul-betul harus sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Kemudian ditambah lagi bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ya. Kenapa menegakkan keadilan itu di Bawaslu? Karena tidak bisa Mbak Nana menegakkan keadilan kemudian ngajak masyarakat juga. Ini akan semakin kacau dan amburadul. Jadi ada kanalnya. Gitu. Ketika ada dugaan pelanggaran, ketika ada hal-hal yang keluar dari koridor aturan, maka disampaikan ke Bawaslu. Nanti Bawaslu yang akan melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Gitu. Nah, dari keadilan pemilu, poin keadilan pemilu itu sendiri bagaimana Mas? Untuk kita kembalikan lagi dari proses perjalanannya Bawaslu sendiri. Poin keadilan pemilunya itu di mana? Iya. Kalau kita berbicara keadilan dalam hal proses demokrasi di negara kita, ini kan adil ini kemudian menjadi relatif begitu. Tapi yang dimaksud dalam adil, keadilan baik pemilu atau pemilihan itu semua peserta, semua kontestan gitu kan,
mendapatkan perlakuan yang sama. Artinya yang sama itu sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Adil. Tidak boleh misalnya dalam hal kasus yang sama diperlakukan dengan yang berbeda. Gitu. Itu Bawaslu harus memastikan itu. Dan itu nanti akan berpengaruh juga ya Mas ya dengan kualitas demokrasi yang ada gitu. Oh jelas. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi kita. Makanya pengawasan ini untuk memastikan bahwa semuanya adil, gitu kan, perlakuannya sama, kemudian di muka hukum juga setara. Sama. Ini menjadi penting bahwa semua kita masyarakat itu juga ikut mengawasi proses ini. Gitu. Ini Mas, kalau kita lihat di lapangan ya Mas ya. Seringlah kita mendengar terkait pendidikan politik rakyat nih Mas. Rekan-rekan yang ada hari ini yang ikut mengawal daripada pilkada sendiri tentunya harus adanya memberikan daripada penyelenggara untuk pendidikan politik rakyat itu Mas. Itu untuk hari ini Bawaslu bagaimana Mas? Iya, berbicara pendidikan politik untuk masyarakat gitu ya. Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Terutama teman-teman mungkin yang ada di legislatif, kemudian yang ada di eksekutif, kemudian kami yang di penyelenggara. Pendidikan politik ini tidak bisa kemudian serta-merta instan. Ini harus dimulai dari sedikit demi sedikit, ya dari teman-teman, dari mungkin anggota DPR itu, teman-teman yang di parlemen itu punya tanggung jawab besar terhadap ini, terhadap pendidikan politik. Bagaimana masyarakat ini cerdas dalam memilih pemimpinnya, gitu kan. Kami di Bawaslu jelas melakukan sosialisasi, apalagi kami punya tanggung jawab persoalan politik uang itu tadi. Tidak memilih calon pemimpin itu berdasar pada pemberian. Tapi masyarakat betul-betul memilih pemimpinnya itu dengan hati nuraninya, dengan pertimbangan visi misi seorang calon yang kemudian diyakini bisa mensejahterakan masyarakat. Kan begitu. Ini pentingnya pendidikan politik rakyat tadi ya Mas ya. Untuk memberikan terhadap rakyat untuk lebih memperhatikan bagaimana sih kualitas daripada calon itu sendiri. Betul. Lalu sudahkah Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu sendiri memberikan pendidikan politik rakyat itu sendiri Mas? Sudah. Di setiap sosialisasi, baik sosialisasi pengawasan, sosialisasi kami dalam menyampaikan netralitas aparatur sipil negara, itu kami pasti selalu sisipkan seperti itu, bahwa yang saya sampaikan tadi, bahwa memilih pemimpin tanpa ada embel-embel, tapi betul-betul memilih calon pemimpinnya itu betul-betul dari kualitasnya, recordnya, begitu. Real bener-bener. Harus pilihnya begitu. Gitu ya Mas ya. Tidak melihat daripada apa yang diberikan gitu. Ngasihnya banyak enggak gitu. NPWP lah ya. Nomor piro wani piro. Enggak boleh seperti itu. Iya. Lalu rakyat yang mana Mas sebenarnya yang diberikan pendidikan politik? Kan banyak nih Mas ya. Kalangan nih kita. Baik remaja atau pelajar, lalu untuk pemuda-pemuda dewasa, lalu yang lansia. Ini kan yang lebih urgen lansia ini Mas ya. Ini gimana Mas untuk pendidikan politik? Kalau ngomongin lebih urgen, semuanya urgen. Semuanya penting. Mungkin kalau yang jadi pertanyaan Mbak Nana, ada tidak misalnya
konsentrasi di sektor apa, Betul. pemuda dan segala macam. Pasti kami juga, teman-teman KPU juga melakukan hal yang sama. Misalnya di pendidikan pemilih untuk pemula, misalnya teman-teman yang baru lulus SMA, yang sudah usianya 17 tahun, gitu kan. Kemudian teman-teman OKP, organisasi kepemudaan, kemudian teman-teman ormas, gitu. Semua kita lakukan itu. Jadi tidak, mana yang lebih penting itu tidak ada, semuanya menjadi penting, begitu. Bentuknya seperti sosialisasi atau bagaimana? Ya, kita sosialisasi ketika kita membuat kegiatan, kita membuat pamflet, nanti ada banner juga yang dipasang gitu juga. Nah, keadaan pandemi seperti ini bagaimana Mas melakukan? Ya, karena pemilihan kita ini di tahun 2020 ini menjadi sangat berbeda. Mungkin seumur-umur kayak saya ini baru ini akan ketemu pemilihan atau pemilu di suasana pandemi seperti ini. Betul. Tuh. Tadi saya bawa masker ini. Tadi lagi bawa masker ya saya. Jadi semua harus menggunakan protokol kesehatan. Ya, kita sudah berjarak nih ya 1 meter ya. Berjarak 1 meter. Jadi aturan di PKPU gitu kan. Kemudian semua menambahkan terkait disiplin protokol COVID-19. Kami sebagai penyelenggara gitu kan, selain kami ini melakukan tugas-tugas pengawasan Bawaslu ini, tetapi kami juga harus mengawasi terkait protokol disiplin protokol COVID-19. Semua diatur, perkumpulan-perkumpulan diatur. Kemudian kampanye juga berbeda, Mbak Nana. Tidak seperti biasa. Oh, kan, tidak. ya? Enggak. Kalau dulu ada kampanye rapat umum. Ada kampanye bentuk lain, misalnya yang jalan sehat, kemudian mengundang musik dan segala macam gitu kan. Sekarang itu tidak boleh gitu. Sekarang itu tidak boleh. Dan dibatasi pertemuan-pertemuan itu. Yang boleh itu ya pertemuan terbatas, itu sekarang boleh. Yang maksimal dilakukan 50 orang dan harus di dalam ruangan, begitu-begitu. Mas, berbicara seputar pilkada nih Mas, ini ada beberapa atensi nih dari rekan-rekan SBL yang ada di rumah. Ya. Kebetulan Nana sempat menerima beberapa atensi tadi kita beri. Ya. Kemarin ini kan sempat viral ya Mas ya di media terkait ada wali kota yang terindikasi melakukan kampanye nih Mas. Jadi gimana Mas? Oh ya, sebenarnya tidak hanya kemarin kami memang memproses wali kota Metro, Bapak Pairin. Betul. Ya, Bapak Pairin karena fotonya itu viral, fotonya viral di jagat maya, gitu kan. Sehingga kami Bawaslu harus menginvestigasi itu, kemudian harus menindaklanjuti itu. Foto yang viral. Betul. Itu sebenarnya tidak hanya Bapak Pairin saja, Ibu Nesi juga pernah kami panggil ke Bawaslu gitu kan. Bu Nesi pernah kami panggil, kemudian banyak kepala kampung juga kami panggil ke Bawaslu. Nah kemarin ini memang fotonya Pak Pairin sebagai wali kota Metro itu memang viral. Viral dan kami proses itu, dan alhamdulillah 2 kali panggilan di Bawaslu beliau hadir. Nah, itu gimana Mas? Kan rekan-rekan di rumah tentunya bertanya-tanya bagaimana sih dan seperti apa gitu, kok bisa gitu kan, padahal kan berbeda kabupaten kan. Kalau kita lihat pakai kacamata rakyat yang awam dengan hal-hal yang seperti ini, mungkin ada klarifikasinya Mas untuk rekan-rekan SBL yang sudah mengirimkan atensi untuk kita di sini. Iya. Kemarin Bapak Pairin kita panggil ke kantor Bawaslu untuk menjelaskan terkait foto yang viral. Betul. Dan tidak ada larangan calon kepala daerah. Gitu ya. Kepala daerah itu berkampanye, itu tidak ada larangan. Tidak ada ya Mas ya? Selagi aturan-aturannya dilalui. Sesuai. Ya, dilalui. Misal beliau itu dalam rangka apa? Dalam di dalam foto itu kan,
apakah kampanye, ada STTP-nya atau tidak. Kami investigasi. Jadi melakukan tindakan, kemudian penanganan pelanggaran, ya kami betul-betul harus mencukupi formil dan materialnya. Kami tidak bisa ketika ada nih pelanggaran begini-begini langsung masuk Bawaslu diproses, itu tidak bisa seperti itu. Ada mekanisme dan aturan yang harus dilalui. Gitu. Jadi bukan kemudian Bawaslu juga tidak boleh menolak laporan dari masyarakat, itu tidak boleh. Tapi laporan juga tidak bisa sembarangan. Gitu. Tidak sembarang orang lapor, orang WA, orang telepon bisa menjadi laporan resmi ke Bawaslu. Ada mekanismenya. Nah, jadi kalau di Bawaslu ini Mbak Nana, kalau kami ini menangani dugaan pelanggaran, sumbernya ada dua. Sumbernya ada dua. Yang pertama itu sumbernya dari temuan. Temuan itu, jadi dugaan pelanggaran itu yang menemukan itu teman-teman pengawas dari tingkat kabupaten sampai tingkat pengawas TPS nanti, atau kalau sekarang ini PKD. Gitu. Kalau pengawas yang menemukan langsung dugaan pelanggaran itu dinamakan sumbernya dari temuan. Nah, kemudian yang kedua ada namanya sumber dugaan pelanggaran itu dari laporan masyarakat. Ya, misalnya ada masyarakat datang ke Panwascam, datang ke Bawaslu Kabupaten melaporkan dugaan pelanggaran. Gitu. Pun baik temuan ataupun laporan, ketika mau diregistrasi, masuk diregistrasi dalam penanganan pelanggaran, itu harus melalui mekanisme. Salah satunya adalah tercukupinya syarat formil material, itu menjadi wajib. Syarat formil material wajib. Berarti kalau misalkan tidak sesuai dengan mekanisme, apa ditolak atau bagaimana, Mas? Bukan tidak sesuai dengan mekanisme. Mekanisme penanganan itu ada di internal kami. Gitu. Misalnya ada masyarakat datang ke kantor Bawaslu, Pak, di tempat saya ada orang kampanye bagi-bagi ini dan segala macam, datang kantor Bawaslu. Maka pasti Bawaslu akan ngecek syarat formil dan materialnya. Apa itu syarat formil? Syarat formil itu terkait siapa yang melakukan dugaan pelanggaran, siapa yang mau melaporkan, gitu kan. Kemudian tidak kadaluarsa. Maksudnya tidak kadaluarsa itu karena kami menangani pelanggaran itu ada waktu harinya. Tidak deadline-nya, Mas, ya? Ya betul. Tidak bisa ketika orang melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu, kita tanya, siapa yang dilaporkan? Pak ini. Yang pelapornya saya sendiri gitu misalnya. Bapak taunya kapan kejadian ini? Dia datang ke kantor Bawaslu tanggal 20, dia kejadiannya tanggal 1. Itu sudah tidak bisa. Karena dalam mekanisme di Bawaslu itu 7 hari sejak diketahui. Kalau Mbak Nana lihat ada dugaan pelanggaran, 7 hari sejak diketahui Mbak Nana tidak lapor, maka itu menjadi kadaluarsa. Tidak bisa. Itu. Lalu ada satu atensi lagi nih, Mas. Apa? Jadi di hari Rabu tanggal 28 Oktober ini sempat terjadi pembubaran kampanye yang dilakukan oleh salah satu paslon. Nah, itu gimana, Mas, sebenarnya kronologinya? Kok tahu hari Rabu itu? Ada ininya, Mas, atensinya tadi. Iya. Jadi mungkin beliau ini ada di lokasi gitu. Ya. Jadi teman-teman semuanya, betul bahwa kami Bawaslu Lampung Tengah beberapa hari yang lalu melakukan pembubaran kampanye. Pembubaran kampanye yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2. Betul. Itu lokusnya di sepanjang jalan Terbanggi ke arah seperti Mataram. Sebenarnya itu sudah ada STTP dari kepolisian, tapi STTP itu menyatakan bahwa itu kampanye pertemuan terbatas yang tidak boleh lebih dari 50 orang itu. Tapi ketika di lapangan ternyata dilakukan seperti arak-arakan di jalan, mengganggu lalu lintas, arak-arakan. Pawai gitu. Betul, seperti pawai begitu.
Akhirnya kami tegur, kami peringatkan, tidak juga akhirnya kami bubarkan. Itu kemarin itu memang sempat ada pembubaran kemarin. Lalu bubar atau ada perlawanan Mas, mungkin ada konflik? Ya, gesekan kecil wajar karena di lapangan itu pasti terjadi gesek-gesekan kecil seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin dalam pembubaran itu diminta oleh teman-teman Panwascam untuk bubar, mereka juga membubarkan diri masing-masing akhirnya. Gitu. Luar biasa. Ya. Jadi untuk Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sendiri tetap sigap ya Mas ya, dalam keadaan bagaimanapun tetap sigap. Oh iya. Permasalahan apapun. Iya. Karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kami. Betul. Karena itu sudah menjadi tugas, kami betul-betul harus melakukan performa yang sangat maksimal. Karena kami ini pengadil, pelayan bagi masyarakat, pengadil bagi teman-teman peserta, gitu kan. Yang ya kami tidak boleh menurun performanya, misalnya beralasan terkait COVID, pandemi dan segala macamnya gitu. Nah, Mas, mungkin ada pesan untuk para pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Tengah Mas, agar poin daripada keadilan pemilu itu sendiri dapat sama-sama kita tegakkan. Iya. Sebelum ke pasangan calon, saya ingin ke kita semua lah ya. Betul. Masyarakat Lampung Tengah, kita semua. Kami Bawaslu ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa tanggal 9 Desember 2020 ini kita akan menyelenggarakan pilkada, memilih bupati dan wakil bupati. Maka gunakan hak pilih teman-teman semuanya, masyarakat Lampung Tengah itu dengan cerdas. Dengan cerdas itu ya dengan melihat visi misinya, kemudian melihat rekodnya, kemudian mungkin banyak ya yang menjadi kriteria, mungkin kan dari kejujuran dari calon, kemudian keyakinan hati nuraninya. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk isu-isu yang sebenarnya itu juga tidak bukan tidak mungkin terjadi. Belum tentu itu terjadi. Yang mungkin isu di bawah akan terjadi banyak money politik dan segala macam. Bagi pemilih cerdas itu tidak ada pengaruhnya politik uang itu. Sekalipun politik uang memang ada dan terjadi, maka pemilih cerdas ini tidak terpengaruh memilih calon pemimpinnya dengan misalnya diberikan uang atau sembako dan lain sebagainya. Untuk para pasangan calon atau tim sukses, kami Bawaslu menghimbau kepada kita semua, mari kita jaga pemilu kada tahun 2020 Kabupaten Lampung Tengah ini dengan betul-betul berintegritas, jujur dan adil. Bawaslu akan selalu memastikan menjadi garda terdepan bagi siapa saja yang coba-coba untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Terima kasih Mas, kami dari rekan-rekan SBL, segenap kru dan lain sebagainya berterima kasih kepada Mas Harmono ya selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk menyempatkan waktunya bisa sapa menyapa rekan-rekan SBL yang ada di rumah. Baik, terima kasih sahabat-sahabat rekan-rekan SBL sudah selalu standby ya, selalu stay tune tetap di SBL channel. Ada sedikit kalimat ya dari saya untuk rekan-rekan SBL yang ada di rumah. Mari menjadi rakyat yang cerdas dan bersama kita tegakkan keadilan bersama Bawaslu. Salam awas, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.